Pada tahun 1250 sampai 1200 sebelum Masehi, Agamemnon, Raja Maisini, mencapai kejayaannya. Helen diculik oleh Paris yang menyebabkan terjadinya Perang Troya. Di tengah Perang Troya yang berkecamuk, muncullah sosok petempur terkuat bernama Achilles. Dalam mitologi Yunani, Achilles adalah tokoh pahlawan dalam Perang Troya yang paling menonjol dari semua pejuang Yunani dan merupakan karakter utama dalam Iliad karya Homer. Asal-usul Achilles adalah perpaduan yang menakjubkan antara dunia ilahi dan dunia fana. Ayahnya, Peleus, adalah seorang raja biasa, sedangkan ibunya, Thetis, adalah seorang dewi atau peri laut, salah satu dari 50 Nereids atau makhluk legendaris berwujud wanita. Peleus adalah Raja Myrmidons, sekelompok pejuang legendaris dari Thessali. Ia adalah putra Aeacus, Raja Pulau Aegina, dan Endeis, seorang bidadari gunung. Keluarga Peleus terkenal karena keberanian dan kedekatannya dengan para dewa. Ibu Achilles, Thetis, Dewi Laut, terkenal karena kecantikannya dan kemampuannya mengubah bentuk. Dia adalah seorang ibu yang penuh perhatian dan sangat prihatin dengan nasib Achilles, didasari oleh ramalan-ramalan buruk tentang anaknya. Penyatuan antara makhluk fana dan makhluk abadi ini diatur oleh para dewa, khususnya Zeus dan Poseidon, yang meskipun awalnya tertarik pada Thetis, mengurungkan niat mereka setelah mengetahui dari Prometheus tentang ramalan bahwa putra Thetis akan lebih hebat dari ayahnya. Untuk mencegah potensi penggulingan oleh keturunan sendiri, mereka mengatur pernikahan Thetis dengan Peleus. Pernikahan Peleus dan Thetis adalah perayaan yang luar biasa besar yang diadakan di Gunung Pelion dan dihadiri oleh banyak dewa-dewi. Di pesta pernikahan yang meriah itu muncul Eris, dewi perselisihan, yang marah karena merasa tidak diundang. Eris kemudian melemparkan sebuah apel emas di antara para tamu yang bertuliskan "Untuk yang tercantik". Hal ini menyebabkan perselisihan antara Dewi Hera, Athena, dan Aphrodite mengenai siapa yang lebih pantas mendapatkan apel tersebut. Penghakiman Paris yang akhirnya berujung pada Perang Troya merupakan akibat langsung dari peristiwa ini. Achilles dikatakan juga memiliki istri dan seorang putra. Istrinya bernama Deidamia. Saat bersembunyi di Pulau Skiros, ia menyamar sebagai gadis di antara putri Raja Lycomedes. Achilles menjalin hubungan romantis dengan Deidamia. Penyatuan ini menghasilkan kelahiran putra mereka, Neoptolemus. Meski hubungan mereka singkat, perang Deidamia sangat penting dalam memperluas garis keturunan Achilles. Neoptolemus juga dikenal sebagai Pyrrhus, mewarisi semangat pejuang ayahnya dan memainkan peran penting setelah Perang Troya. Setelah kematian Achilles, Neoptolemus dibawa ke Troy oleh Odysseus untuk memenuhi ramalan bahwa Troy tidak akan jatuh tanpa keturunan Aeacus ikut berperang. Tindakan Neoptolemus termasuk pembunuhan Priam, Raja Troy, dan keterlibatannya dalam penjarahan kota memperkuat posisinya dalam mitologi Yunani sebagai pejuang yang tangguh dan meneruskan warisan ayahnya. Inti dari narasi kehidupan awal Achilles adalah ramalan yang meramalkan nasibnya bahwa ia ditakdirkan untuk menjalani kehidupan yang panjang dan lancar, atau kehidupan yang singkat tapi penuh kemuliaan. Ramalan ganda ini sangat membebani ibunya Thetis, yang berusaha keras untuk melindungi putranya dari kematian dini yang ditakdirkan. Salah satu mitos paling terkenal tentang Achilles melibatkan upaya Thetis untuk membuatnya abadi atau kebal.
Dia mencelupkannya ke dalam sungai Styx sampai seluruh tubuhnya terendam air, kecuali tumitnya. Tindakan ini kemudian memunculkan istilah kelemahan yang melambangkan satu titik kerentanan Achilles. Versi lain dari mitos tersebut menggambarkan upaya berbeda yang dilakukan Tethys untuk menjadikan Achilles abadi. Beberapa catatan menunjukkan bahwa Tethys melumuri tubuh Achilles dengan ambrosia, minuman yang membuat dewa abadi, lalu membakar bagian tubuhnya yang panah, sebuah proses yang ditentang oleh Peleus. Peleus mempercayakan Achilles kepada Chiron yang tinggal di Gunung Pelion dan dikenal sebagai centaur yang paling bijaksana. Dalam beberapa catatan, nama asli Achilles adalah Ligiron, dan ia kemudian diberi nama Achilles oleh gurunya Chiron. Menurut Homer, Achilles dibesarkan di Phthia bersama teman masa kecilnya Patroclus. Homer lebih lanjut menulis bahwa Achilles mengajarkan Patroclus apa yang telah diajarkan padanya oleh Chiron, termasuk seni pengobatan. Chiron yang terkenal karena kebijaksanaan dan keterampilan pengobatannya memainkan peran penting dalam membentuk Achilles. Di bawah bimbingan Chiron, Achilles mempelajari beragam keterampilan yang lebih dari sekedar pertarungan. Ia dididik di bidang pengobatan, musik, berburu, dan seni perang. Pendidikan ini mencerminkan cita-cita Yunani tentang pahlawan berpengetahuan luas yang unggul dalam bidang intelektual dan perang. Chiron juga menanamkan dalam dirinya kebajikan seperti kehormatan, keberanian, dan kasih sayang, hal-hal yang nantinya akan menjadi bagian integral dari karakter dan tindakannya selama Perang Troya. Seiring bertambahnya usia Achilles, bayang-bayang Perang Troya semakin besar. Sadar akan ramalan kematian Achilles dalam perang, Tethys sekali lagi turun tangan untuk melindungi putranya. Dia menyamarkannya sebagai seorang gadis dan mengirimnya ke Pulau Skiros, di mana dia disembunyikan di antara putri Raja Lycomedes. Orang-orang Yunani yang mencari pejuang terhebat untuk serangan mereka melawan Troy merasa tidak semangat karena Achilles tidak berada di antara mereka. Odysseus yang dikenal karena kelicikannya diutus untuk mencarinya. Odysseus merancang tipu muslihat cerdik untuk mengungkap identitas Achilles yang sebenarnya. Dia memberikan hadiah perhiasan dan senjata di hadapan para wanita istana. Sementara yang lain mengagumi perhiasan itu, Achilles secara naluriah tertarik pada senjata itu, mengambilnya sehingga mengungkap identitas aslinya. Peristiwa ini tidak hanya menyoroti kelicikan Odysseus, tetapi juga sifat bawaan Achilles sebagai seorang pejuang yang tidak dapat disembunyikan bahkan dalam penyamaran. Salah satu kisah awal perjalanan Achilles adalah melawan Telepus, Raja Misia. Menurut mitos, Achilles melukai Telepus, tetapi lukanya tidak kunjung sembuh. Setelah beberapa lama, Telepus yang mengetahui bahwa Achilles juga ahli dalam penyembuhan, tanpa malu-malu meminta bantuan. Achilles menyembuhkannya menggunakan tombak yang menyebabkan luka tersebut. Sepanjang awal kehidupannya, ketegangan antara takdir dan pilihan merupakan tema yang berulang-ulang. Ramalan akan nasibnya senantiasa mempengaruhi tindakan orang-orang di sekitarnya, terutama ibunya, Tethys. Terlepas dari upaya Tethys untuk melindunginya dari bahaya, pilihan Achilles pada akhirnya membawanya menuju jalan takdirnya sendiri. Partisipasi Achilles dalam Perang Troya sangat penting bagi Yunani. Kehebatannya dalam pertempuran tak tertandingi, dan kehadirannya di medan perang merupakan pendorong moral yang signifikan bagi tentara Yunani. Kisah dalam Iliad dibuka dengan tema kemarahan Achilles yang memainkan peran sentral dalam narasinya.
Konflik muncul ketika Agamemnon, pemimpin pasukan Yunani, mengambil rampasan perang Achilles, yaitu Briseis, seorang wanita tamanan, sebagai kompensasi setelah dipaksa mengembalikan rampasannya sendiri, Chryseis, untuk menenangkan dewa Apollo. Marah dan merasa tidak dihargai, Achilles menarik diri dari pertempuran, menolak bertarung demi Agamemnon. Tindakan pembangkangan ini mempunyai konsekuensi yang mengerikan bagi tentara Yunani yang sangat menderita karena ketidakhadiran Achilles. Karena pasukan Yunani semakin kewalahan akibat ketidakhadiran Achilles, mendorong Patroclus, teman terdekat dan orang kepercayaan Achilles, membujuk Achilles agar membiarkan dia ikut bertarung dengan mengenakan baju besi. Patroclus berharap dapat mengembalikan semangat orang-orang Yunani dan mendorong pasukan Troy kembali. Achilles dengan enggan menyetujuinya, namun dengan instruksi tegas agar Patroclus tidak mengejar pasukan Troy hingga ke tembok kota mereka. Patroclus bagaimanapun mengabaikan peringatan Achilles dan dibunuh oleh Hektor, seorang pangeran dan pejuang terhebat Troy. Kematian Patroclus merupakan titik balik bagi Achilles. Diliputi kesedihan dan kemarahan yang luar biasa, Achilles memutuskan untuk kembali berperang untuk membalaskan dendam temannya. Dia berdamai dengan Agamemnon, menerima baju besi baru yang ditempa oleh Hephaestus, dewa pandai besi, dan kembali memasuki medan pertempuran. Kembalinya Achilles ke medan perang membawa dampak buruk bagi Troy. Dia membantai banyak pasukan Troy dalam kemarahan yang berapi-api, didorong oleh keinginannya untuk membalas dendam. Inti kemarahannya terjadi saat pertarungan dengan Hektor. Dalam duel dramatis, Achilles membunuh Hektor, dan untuk menunjukkan rasa tidak hormat, mengikat tubuh Hektor di keretanya dan menyeretnya di sekeliling tembok Troy. Meskipun marah, Achilles menunjukkan rasa kesetiaan dan kehormatan yang mendalam terhadap Patroclus. Dia mengatur pemakaman untuk menghormati temannya yang gugur. Dalam momen pedih dalam Iliad, Priam, Raja Troy yang sudah lanjut usia, dengan berani mengunjungi kem Achilles untuk memohon pengembalian jenazah putranya. Kerendahan hati dan kesedihan Priam menggerakkan Achilles yang berempati dengan penderitaan raja tua itu, mengingat ayahnya sendiri, Peleus. Achilles setuju untuk mengembalikan jenazah Hektor, menunjukkan momen belas kasih yang langka, bahkan di tengah perang brutal. Benih kematian Achilles telah disemai jauh sebelum perang Troya. Para dewa memainkan peran penting dalam kehidupan dan kematiannya. Ibunya, Thetis, adalah peri laut yang memiliki hubungan dekat dengan para dewa. Dia melakukan campur tangan beberapa kali untuk melindungi dan membantu putranya. Misalnya setelah kematian Patroclus, dia memberi baju besi baru untuk Achilles yang dibuat oleh Hephaestus, dewa pandai besi. Dewa Apollo khususnya menyimpan dendam terhadap Achilles karena mempermalukan tubuh Hektor, membantai para pendeta, dan merusak kuil Apollo. Keterlibatan Apollo sangat penting dalam peristiwa yang menyebabkan kematian Achilles. Versi cerita yang paling umum melibatkan Paris, saudara laki-laki Hektor, yang sering digambarkan sebagai orang yang kurang berani tetapi licik. Paris dibantu oleh Apollo melepaskan anak panah yang mengenai tumit Achilles yang rentang. Beberapa versi mitos menyatakan bahwa Apollo memandu anak panah tersebut, memastikan anak panah tersebut mengenai sasarannya. Campur tangan dewa ini menggarisbawahi keyakinan bahwa kematian Achilles sudah ditakdirkan, dan bahkan pahlawan terkuat pun tidak bisa lepas dari takdir mereka. Lokasi tepatnya kematian Achilles berbeda-beda di berbagai catatan. Beberapa pihak berpendapat bahwa
dia terbunuh saat penyerbuan benteng Troy, saat masih dikuasai oleh keinginannya untuk membalas dendam. Versi lain menempatkan kematiannya di gerbang Skaian, sebuah pintu masuk utama ke pusat kota Troy. Kematian Achilles, meskipun tragis, penuh dengan kepahlawanan. Dia mati dalam panasnya pertempuran, memenuhi takdirnya. Kematiannya adalah kehilangan besar bagi orang-orang Yunani yang kehilangan pejuang terhebat mereka. Namun kematiannya juga menandakan kemunduran yang tak terhindarkan dari zaman kepahlawanan lama yang membuka jalan bagi berakhirnya perang Troya dan kebangkitan era baru. Kematian Achilles mempunyai dampak yang besar terhadap perang Troya dan mitologi Yunani secara keseluruhan. Kematiannya bukan hanya melemahkan semangat pasukan Yunani, namun memperkuat tekad mereka untuk menaklukkan Troy dan membalaskan dendam pahlawan mereka yang gugur. Orang-orang Yunani akhirnya meraih kemenangan melalui kelicikan, menggunakan kuda kayu raksasa untuk menyusup dan menghancurkan kota. Setelah kematiannya, Achilles dihormati dengan permainan pemakaman yang rumit, sebuah bukti statusnya yang tak tertandingi di antara orang-orang Yunani. Permainan ini yang dirinci dalam Aethiopis dan sumber-sumber lain menampilkan kompetisi atletik seperti gulat, tinju, panahan, dan lomba lari yang mencerminkan tingginya penghargaan terhadap Achilles. Permainan ini juga dilakukan pada saat kematian Patroclus, sahabatnya. Baju besi Achilles yang ditempa oleh Hephaestus menjadi simbol warisannya. Setelah kematiannya, timbul perselisihan mengenai siapa yang harus mewarisi baju besi tersebut. Penghargaan tersebut akhirnya diberikan kepada Odysseus, yang menyebabkan kematian Ajax, pejuang Yunani lainnya yang merasa pantas mendapatkannya. Keberadaan Achilles setelah kematian juga merupakan kisah yang menarik secara mitologis. Dalam Odyssey, karya Homer, Odysseus bertemu dengan bayangan Achilles di dunia bawah. Kisah Achilles telah melampaui waktu mempengaruhi sastra, seni, dan filsafat. Dalam sastra, karakternya telah ditinjau kembali dalam berbagai karya, mulai dari tragedi klasik hingga penceritaan ulang modern, yang kemudian diangkat dalam sebuah film berjudul Troy. Implikasi filosofis dari kehidupan dan pilihan hidupnya telah dieksplorasi secara luas, khususnya dalam konteks etika, sifat kepahlawanan, dan kondisi manusia. Interpretasi modern terhadap Achilles seringkali mengeksplorasi tema-tema tersebut dengan nuansa baru. Misalnya, novel Madeline Miller, The Song of Achilles, menggali hubungan intim antara Achilles dengan Patroclus, memberikan perspektif yang lebih pribadi dan emosional tentang karakternya. Demikian pula, film dan serial kontemporer telah menata ulang Achilles, seringkali menyoroti kompleksitas dan relevansi ceritanya yang tak lekang oleh waktu. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.